Halo semuanya, selamat datang kembali di Sikes, Himaksi Podcast. Nah, apa kabar nih kalian semua para pendengar Sikes? Pada kesempatan kali ini, di Sikes episode kedua ini, kita akan membahas sesuatu yang kita kayaknya ini menarik untuk dibahas. Karena selain kita membahas kuliah, kita juga bakal membahas tentang prestasi. Nah, kalau di episode 1 kemarin kan kita sudah membahas tentang gimana sih rasanya kuliah di Ilkom itu. Nah, di episode 2 sekarang ini, kita akan membahas topik yaitu kuliah dan prestasi, why not? Nah, pada kesempatan kali ini, kita sudah mengundang narasumber yang juga hebat-hebat nih, narasumber yang sudah menoreh prestasi yang luar biasa di luar sana. Mari kita sambut Clara dan juga Fikran. Halo. Jadi Clara dan Fikran ini adalah teman aku guys di kelas. Clara itu sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2022 dan Fikran itu sebagai Duta Muda Indonesia tahun 2023. Nah mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih sama tamu-tamu hebat kita, sama narasumber hebat kita. Mungkin dari Clara, silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, hai Sobat Wisata, perkenalkan saya Clara Claudia Umbo sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2022. Oke, itu tadi perkenalan dari Clara. Nah selanjutnya kita coba dengar perkenalan dari Fikran nih. Silakan Fikran. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Muhammad Fikran Herman. Alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai Duta Muda Indonesia tahun 2023. Salam kenal semuanya. Oke, jadi itu dia nih. Kita sudah masuk ke sesi perkenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ngomong-ngomong fun fact, mereka berdua ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul, betul? Betul. Betul. Kalau boleh tahu angkatan berapa untuk Mbak Clara? 2021. Satu. Sama angkatan 2021 Kita juga. bertiga sama ya angkatan 2021. Oke, sekarang kesibukannya nih selain kuliah kalian sibuknya apa aja sih? Mungkin dari Mbak Clara dulu boleh? Boleh dong Tommy. Oke, jadi kesibukan saya selain sebagai mahasiswi ilmu komunikasi semester 4, sekarang saya juga seorang freelance model dan juga gemar berkecimpung di dunia entertainment. Oke, baik. Jadi freelance model tadi ya dan juga fokus di entertainment guys. Oke, kalau sekarang Bang Fikran nih, gimana kalau untuk Bang Fikran? Oke, kalau aku sendiri sekarang ini kesibukannya selain kuliah tadi, aku ada update beberapa kerjaan, freelance juga, sebagai kreator video. Jadi kegiatannya tuh ya kayak jalan-jalan buat konten video di platform media sosial yang aku punya. Sama ada aktif di kegiatan-kegiatan organisasi juga teman-teman, seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi dia kesibukan-kesibukan dari narasumber-narasumber kita. Kelihatannya asik-asik ya, jalan-jalan, terus juga pokoknya asik-asik banget deh kesibukan-kesibukannya selain kuliah di Ilmu Komunikasi Unmul. Nah, mungkin untuk ke pertanyaan pertama, kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan boleh? Boleh. Boleh, baik. Oke, di pertanyaan pertama, kalian kan masih aktif nih sebagai mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi Unmul. Nah, bisa nggak sih kasih rahasia ke kita semua gimana sih caranya kita tuh tetap aktif menjadi mahasiswa, tapi kita juga bisa tetap menoreh prestasi gitu di luar? Dari siapa dulu nih mau menjawab nih? Boleh dari Mbak Clara? Oke. Jadi menurut saya tidak ada rahasia khusus yang gimana-gimana ya Tommy. Karena saya hanya memanfaatkan masa muda saya, di mana di usia produktif ini saya hanya terus belajar menambah pengalaman dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan juga saya tidak ada henti-hentinya untuk terus menambah relasi baru, dan tetap memikirkan kuliah dan pendidikan dan juga karir itu dengan seimbang, seperti itu. Oh baik, jadi itu guys dari Mbak Clara tadi. Kalau dari Bang Fikran, ada nggak sih rahasianya? Oke, kalau sebenarnya rahasia tuh nggak ada ya, sama kayak Clara tadi. Sebenarnya nggak ada rahasia khusus buat kita tuh berprestasi di universitas ataupun di bangku perkuliahan. Nah, kalau dari aku sendiri sebelum aku masuk ke bangku perkuliahan itu memang sudah memantapkan diri. Kalau aku kuliah ini pengen ngelakuin sesuatu gitu, karena dengan kuliah ini banyak kesempatan yang terbuka buat kita teman-teman. Jadi dengan adanya kesempatan-kesempatan itu, kita harus berani untuk coba dan percaya sama diri kita sendiri bahwasannya oh kita dikasih kesempatan untuk kuliah ini berbeda dengan orang-orang yang belum sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan. Nah, dengan pemikiran seperti itu, aku jadi terdorong hatinya untuk selalu berkegiatan-kegiatan positif. Dan dari kegiatan-kegiatan positif itu, alhamdulillahnya dikasih bonus berupa prestasi seperti itu sih, Tom. Oke baik, berarti
memang memanfaatkan masa-masa muda dan waktu ya, dan juga mumpung masih muda nih, waktu-waktu produktif kita tuh bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat, dan juga bermanfaatnya bukan cuma buat orang lain tapi juga buat diri sendiri kan. Benar. Benar, baik. Benar banget. Itu yang Nah. paling penting sih, Tom. Setuju banget follow untuk itu. Oke, jadi ini udah rahasia nih. Maksudnya tadi apa aja sih yang bisa dilakuin Sedikit gitu? tips Sedikit mungkin tips ya. mungkin, betul. Untuk supaya bisa tetap bisa meraih prestasi. Nah, kita balik ke dunia perkuliahan. Pasti kan hektik banget ya kita kehidupan di kuliah, di organisasi mungkin kalau ada, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, atau mungkin waktu proses dalam meraih gelar-gelar yang sekarang gitu. Aku mau tahu gimana secara kalian dalam membagi waktu kalian untuk bisa tertata gitu waktunya dalam membagi-bagi tiap agenda kalian selama kalian berkuliah dan juga berprestasi di luar. Dari siapa dulu, boleh? Dari Oke, dari aku boleh ya. Oke, Nah, kalau dari aku sendiri, tips membagi waktunya itu ya paling penting itu adalah kenalin diri dulu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah kenal sama diri kalian sendiri, terus kalian tahu kalian ini tipe orang yang seperti apa, baru kalian kemudian nentuin cara membagi waktu yang baik tuh kayak gimana. Kalau dari aku sendiri, aku kenal diriku tuh produktif pada saat pagi hari sekitar pukul jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu aku coba buat kerjain tugas-tugas yang ada di bangku perkuliahan. Kemudian untuk yang seterusnya kayak kuliah pada umumnya itu kan sampai sore. Nah, itu ya udah berarti tertata untuk kuliah, fokus untuk belajar. Kalau kita di bangku perkuliahan ya fokus untuk kuliah supaya kita kuliah tuh ilmunya tuh bisa dapet sama juga pengalamannya dapat, teman-teman. Terus yang paling penting sih untuk bangun pagi sih ya, teman-teman, karena kalau kita udah bangun pagi, semua waktu kita untuk dilakukan satu hari ke depan itu udah tertata. Kita tahu nih mau buat apa. Sama aku biasanya buat agenda-agenda yang besar gitu. Jadi di tanggal HP aku tuh udah aku tetapin gitu waktu-waktunya, kayak di tanggal sekian aku ada kerjaan ini, atau di tanggal sekian aku ada kegiatan ini. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan kayak gitu, aku tahu berarti kalau aku ada tugas di bangku perkuliahan sebelum tanggal di mana aku ada kegiatan, aku udah coba buat selesaikan. Contohnya kayak ada tugas tuh diselesaikan sebelum waktu aku berkegiatan, karena kalau aku sudah berkegiatan terus waktu-waktu tugas-tugasnya itu diabaikan, jadinya kan sayang gitu kan. Karena aku udah mentepin diri dari awal buat kayak kuliah ini tuh sebagai bantu loncatan, tapi ya tetap harus diseimbangkan juga, seperti itu, Tom. Setuju. Oke, berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan, berarti lebih ke kenali diri dulu ya. Iya, benar banget. Baru kalian bisa untuk gimana nih caranya kalian membagi-bagi waktu di dalam kehidupan kalian. Kalian harus tahu dulu nih diri kalian tuh gimana, kayak gitu. Kalau dari Mbak Clara gimana? Oke. Mungkin kalau dari saya kurang lebih juga sama Fikran, yaitu yang skala prioritas nih. Iya, benar. Iya, jadi kita harus buat dulu. Saya juga tipe orang yang membuat to-do list. Oh, baik, to-do list, tahu. Dan juga tuh diuruti sesuai urgensinya masing-masing. Dan pada saat saya kuliah, kebetulan saya banyak juga berkegiatan di luar kota. Jadi saya terus memantapkan diri saya agar saya berkomitmen dengan apa yang saya jalani gitu. Jadi salah satu contohnya nih waktu pemilihan putri, fun fact nih, Oke. mungkin boleh sedikit sharing. Boleh banget. Nah, pada saat itu tingkat kota saya lagi online juga semester 2 itu. Di situ saya juga lagi karantina padahal pemilihan Duta Wisata Balikpapan itu. Namun di situ saya paginya Zoom kuliah, terus malamnya saya harus prakarantina, latihan opening number, opening dance, dan juga latihan Q&A. Betul terasa banget lika-likunya, karena di situ kita harus benar-benar pintar-pintar mengatur waktu, mengerjai tugas, terus juga koordinasi yang paling penting sama teman. Kita harus standby terus, jangan sampai ketinggalan, itu sih. Dan juga kita harus tetap juga melaksanakan prakarantina ini dengan sebaik-baiknya gitu, Tommy. Dan itu juga saya rasakan juga di tingkat provinsi. Ya, di tingkat provinsi mungkin agak lebih kompleks karena tanggung jawabnya juga lebih besar, pressure-nya juga lebih nambah juga. Di situ saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya terus mengutamakan pendidikan, karena bagi saya juga nomor 1 ya, Tommy. Nggak boleh dilupakan. Dan juga organisasi kampus juga saya kebetulan mengikuti juga. Di situ dengan persiapan profin saya mulai dengan meyakinkan diri saya bahwa saya bisa melakukan ini. Mungkin banyak juga mental breakdown-nya pada saat itu. Pasti dong. Iya. Tapi di situ saya nggak mau nanggung-nanggung nih kalau melakukan sesuatu. Jadi di situ saya berusaha menyelesaikan ini semua, memanage itu semua dengan sebaik-baiknya. Sampai mungkin beberapa bulan terakhir saya baru lumayan agak banyak di-spend, karena itu memang harus fokus di kota saya persiapannya.
namun saya tetap tidak meninggalkan perkuliahan, tugas-tugasnya, ujian-ujiannya, apapun itu. Jadi alhamdulillah dikasih kelancaran sih sama Allah gitu. Oke, jadi gitu guys. Jadi dari Bang Fikran dan Mbak Clara tadi ya, selain kalian harus mengetahui diri kalian sendiri, ada banyak hal-hal yang bisa kalian lakuin nih. Contohnya tadi yang to-do list tadi kan, itu juga banyak tuh orang yang ngelakuin to-do list itu supaya kita tuh bisa menyusun agenda-agenda kita supaya tetap tertata. Dan juga tadi yang aku soroti, yang penting juga kita nggak boleh menomorduakan pendidikan, karena pendidikan juga harus tetap nomor satu gitu teman-teman. Oke, buat kalian yang nonton mungkin bisa tuh tadi dicontoh tips dan trik dari tadi kita nih bahasnya tips and trik terus ya. Jadi tips and trik dari Bang Fikran juga Mbak Clara mungkin bisa dicontoh, salah satunya mungkin cocok di kalian, boleh dicoba, siapa tahu nanti outputnya bisa jadi produktif di kalian, we never know, jadi bisa dicoba. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, balik lagi kan kita masih aktif ya menjadi mahasiswa. Saya pun juga masih aktif menjadi mahasiswa gitu. Nah, sebagai mahasiswa otomatis tidak terlepas dong kita dari tugas-tugas. Betul banget kan, tugas itu pasti ada aja lah, bukan ada terus lah tugas itu ya. Nah, aku mau tahu dong dari kalian, tips dari kalian ini, lagi-lagi tips nih, gimana cara kalian menghadapi tekanan sama stres akademik selama kalian semester 4 kan ya? Semester 4 ini menghadapi kuliah dan tugas-tugas. Dari Mbak Clara mungkin bisa? Boleh. Ya, ini lebih fokus ke perkuliahan berarti ya Tom ya. Oke. Mungkin saya rasa setiap kita semua di sini mahasiswa-mahasiswi dan juga di usia yang peralihan dari remaja ke dewasa, mungkin kita lagi bingung-bingungnya mencari jati diri, ditambah juga dengan gencaran tugas-tugas yang ada teman-teman. Sekali. Ya, mungkin kalau kita pikirkan itu terus-menerus nggak ada habisnya nih menurut saya. Jadi menurut saya kuncinya itu selalu bersyukur tentang apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan gitu. Nih, salah satu contohnya tugas. Tugas itu salah satu menurut saya adalah rezeki juga nih teman-teman. Mungkin ini terlalu bagaimana, tapi memang benar kalau kita syukuri, kita masih beruntung dikasih kesehatan bahkan untuk mengerjakan itu, untuk menyelesaikan itu, dan bahkan nanti sampai sarjana. Amin. Dan juga Amin. ya, dan juga menurut saya kalau misalkan itu terus dibawa-bawa stres atau malas, mungkin ya setiap orang punya rasa malas lah, kita nggak memungkiri itu. Tapi kalau misalkan pada saat kita udah males banget atau capek banget, boleh istirahat dulu. Itu sih yang harus kita highlight. Benar. Ya, it's okay to not be okay guys. Kalian boleh mungkin ngeluh, tapi ingat jangan berlarut-larut. Itu sih kalau menurut aku yang aku alami selama ini dalam menjalani perkuliahan dan juga alhamdulillah sebagai putri pariwisata. Oke. Jadi gitu ya guys. Jadi intinya dari Mbak Clara ini, syukurin aja apa yang ada gitu, kayak ada Masih bilang. Syukurin apa yang ada dan anggap aja semua itu kita memandangnya positif gitu, supaya kita juga nggak terbebani dengan hal-hal tersebut. Kalau bisa aja kalau misal kita memandangnya negatif, itu bisa jadi membebani diri kita sendiri. Nah, kalau dari Bang Fikran gimana nih? Oke, kalau untuk tekanan ataupun stres dari tugas perkuliahan itu emang nggak bisa dipungkiri ya Tom, Betul. karena walaupun tadi kata Clara kita coba untuk bersyukur, tapi tetap namanya juga manusia ya. Kadang ada tekanan-tekanan baik mungkin bukan dari tugas kuliah ataupun tekanan-tekanan dari keluarga, karena problemnya orang-orang tuh kan beda-beda. Bisa aja problem yang satunya yang sebenarnya bukan tugas-tugas kuliah itu tuh malah merambat gitu ke tugas-tugas kuliahnya. Contohnya mungkin problem sama keluarga. Jadi karena keluarganya sendiri nggak nyaman, jadinya berefek ke tugas-tugas kuliahnya gitu kan. Nah, kalau aku sendiri selama ini pasti ada ketika momen-momen aku tuh merasa terbebani sama tugas-tugas yang ada. Tapi lagi-lagi yang aku perlu tekanin ke teman-teman semua adalah coba untuk kenalin diri kalian lebih dalam lagi gitu. Karena kunci yang aku pegang adalah ketika aku tahu bagaimana diri aku buat menghadapi bangku perkuliahan ini. Nah, dengan itu aku tahu gimana caranya mengkondisikan tugas-tugas dan juga di tengah kesibukan aku, Tommy. Nah, contohnya seperti ini. Aku kan tipe orang yang kalau ada tugas tuh nggak langsung dikerjakan, tapi di reserve dulu terlebih dahulu. Terus kalau udah dapat poin-poinnya itu baru disimpan. Nah, ketika setelah itu aku ngerasa kayaknya aku butuh waktu nih buat istirahat dulu. Nah, aku ambil waktu buat istirahat, mungkin dengan aku makan makanan yang aku suka atau pergi ke tempat-tempat yang bisa menghibur, bisa menaikkan semangat aku lagi. Baru kemudian aku coba buat jalani lagi atau kerjakan lagi tugas-tugas yang ada di bangku perkuliahan itu, Tommy. Jadi pentingnya kita tuh buat kenalin diri itu biar tahu gitu, waktu aku tuh buat ngerjain tugas tuh kapan, sama aku bisa nggak ya dengan tugas yang sebesar ini tuh diselesaikan dalam waktu kurun berapa lama gitu. Jadi seperti itu sih kuncinya, yang paling penting adalah kenali diri terlebih dahulu. Dan juga
jangan terlalu jahat sama diri sendiri teman-teman. Jadi kadang kita tuh suka banget kayak namanya aku mau kerjain dulu nih tugas-tugasnya sampai selesai, bahkan sampai begadang kan, sampai begadang karena kita ngerasa kayak oh ini aku mau ini deh kerjaannya nanti gitu. Akhirnya berujung ke kita nyakitin diri sendiri karena tadi tugasnya udah banyak dan kita nggak kenal nih sama diri kita sendiri, jadinya kita kayak nunda-nunda. Dari tunda-tundaan tadi yang mengantarkan kita menjadi begadang buat ngerjain tugas, karena mau nggak mau kita sebagai mahasiswa kan tugas yang ada tuh adalah tanggung jawab kita gitu. Dan sebagai mahasiswa ya itu harus dikerjakan karena memang tujuan kita untuk menuntut pendidikan. Tanggung jawab ya. Iya betul Bang. Mungkin sedikit nambahin juga tapi Boleh banget. yang saya ambil juga dari Fikran dan juga setuju banget adalah don't too hard with yourself sih. Dan jangan lupa kasih reward nih. Iya. Reward. Self reward dan juga mengetahui kapasitas diri sendiri sih. Jadi kalau misalkan dirasa mampu mengerjakannya dengan mendekati deadliners gitu ya it's okay gitu. Tapi kalau misalkan dirasa ada kesibukan lain tidak mampu, jangan dipaksa. Jangan sampai kalian kalah sama rasa malas kalian sendiri. Betul. Ingat kata Siva, jangan dipaksa. Oke, jadi itu guys. Jadi kalau yang aku tangkap ya, berarti pada intinya sebenarnya kita tuh harus kenali diri kita sendiri dulu. Dan itu nomor satunya. Nomor duanya, selain kita kenali diri sendiri, jangan jahat sama diri sendiri gitu tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba nih, kalian itu orangnya gimana sih, kalian itu bisa produktifnya kapan, kalian itu gimana cara kalian bisa menangani tekanan-tekanan, kalian harus tahu dulu guys diri kalian itu gimana. Nah baru dari situ kalian bisa tuh mulai menyadari, oh aku tuh kayak gini, kayak gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kita sebagai anak muda ya kita juga nggak bisa lepas namanya mageran ya. Iya. Itu pasti melanda semua anak muda dimanapun. Nah kalau dari kalian ini gimana cara kalian supaya tetap bisa memotivasi diri kalian supaya tetap produktif gitu kan? Selain tadi nih kita kan udah bahas tugas tuh, selain kita produktif ngerjain tugas, kita juga tetap produktif di luar kayak gitu. Dan juga gimana kalian tuh bisa tetap aktif gitu selama perkuliahan. Dari siapa dulu nih? Ayo mau jawab. Oke, dari aku aja Boleh. ya. Nah gimana caranya aku buat motivasi diriku teman-teman biar tetap kayak antara perkuliahan sama kegiatan-kegiatan aku tetap balance ya Tom. Nanti pertanyaannya seperti itu. Nah kalau dari aku sendiri tuh ya itu tadi pertama konsep pengenalan diri tadi ya. Nah ketika kamu coba buat kenal diri kamu lebih dalam lagi, bakalan tumbuh tuh motivasi yang sebenarnya kita nggak butuh, tapi dia muncul dengan sendirinya yang kita sering sebut dengan overthinking. Nah overthinking ini kan sebenarnya orang-orang tuh menganggapnya selalu negatif gitu ya teman-teman. Ternyata dari overthinking itu ada sisi positifnya kalau kita benar-benar tangkepin gitu apa maksud dari overthinking yang udah kita lalui. Nah kalau aku dulu sempat pada saat awal pandemi itu ngerasain banget yang namanya overthinking. Overthinkingnya tuh yang overthinking yang luar biasa banget sampai aku ngerasa aku tuh kehilangan jati diri aku sendiri gitu. Nah setelah aku ngerasain fase itu hampir kayak 3-6 bulanan aku ngerasain fase hilang jati diri ini. Nanti akan tumbuh motivasi itu sendiri, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan. Kamu emang mau dengan diri kamu yang kayak gini-gini aja terus gitu, kayak nggak ada progresnya, nggak ada pencapaiannya gitu. Jadi ketika aku overthinking itu, aku coba buat ambil hikmah dari segala kejadian yang ada dalam hidup kita. Mau itu masalah, mau itu hal baik, kita coba ambil hikmah yang ada pada diri kita gitu. Jadi dengan begitu akan muncul motivasi yang mendorong kita buat selalu aktif di perkuliahan, mungkin juga bisa jadi berprestasi gitu. Nah dari motivasi ini tentunya nggak muncul dengan sendirinya juga ya Tommy. Jadi memang mindset kita tuh harus ditanemin juga bahwasannya kita nih sebagai anak muda tuh apa sih yang harus kita lakuin. Nah kebetulan aku sekarang menjabat sebagai Duta Muda Indonesia itu tuh punya tagline yaitu mudahnya sekali berbuat untuk berarti. Nah dari tagline ini coba menjabarkan bahwasannya anak muda ini usia kita saat ini seperti yang dikatakan Clara tadi itu usia-usia produktif tuh nggak bisa diulang lagi. Kita nggak bakalan bisa kembali ke 18, 17, 16 atau 15. Kita hanya bisa bergerak ke atas gitu ke 20, 21 di mana usia-usia itu tuh usia-usia kita di mana butuh pengakuan, butuh validasi dari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kalau kalian butuh divalidasi, kalian butuh diakui sama orang-orang di sekitar kalian, tentunya kalian butuh dong buat menciptakan sesuatu yang punya nilai gitu di lingkungan ataupun di sekitar kalian gitu kan. Jadi dengan kalian menanamkan nih ke diri kalian bahwasannya usia aku sekarang itu nggak bisa diputar balik lagi gitu. Kalian akan terdorong buat lakuin hal-hal positif. Salah satunya yaitu mungkin perkuliahan
ikut-ikut organisasi ataupun ikut ajang-ajang yang seperti yang kita ikutin sekarang teman-teman, yaitu Duta Muda Indonesia dan Putri Pariwisata, di mana ilmu yang ada di Duta Muda Indonesia ini sama Putri Pariwisata tentunya itu berbeda gitu sama apa yang kita dapetin di bangku perkuliahan. Jadi yaitu tanamkan ke diri kita dulu, oh kita ini mau jadi apa gitu, kita ke depannya mau seperti apa gitu. Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, insya Allah kita dibukakan jalan yang lebih luas lagi ke depannya, karena tempat belajar tuh banyak banget tempatnya, nggak cuma di bangku perkuliahan. Seperti itu sih. Betul, berarti lebih ke menanamkan ke diri sendiri dan berpikir jangka panjangnya ke depan ini, apa yang kita lakukan sekarang ini bakal berdampak ke depan tuh seperti apa gitu. Nah kalau dari Mbak Farah sendiri gimana? Oke, balik lagi teman-teman. Everyone has their own start and finish line. True. Jadi misalkan kalian merasa insecure sama orang lain atau mungkin kehilangan motivasi, itu kalian bisa dapatkan dari mana saja loh, padahal nggak cuma dari dalam diri, tapi mungkin secara eksternal tanpa kalian sadari, sekecil mungkin. Misalkan pengaruh teman yang baik-baik itu akan menjadi motivasi untuk kita untuk terus bangkit, maju dan juga berkembang. Karena kalau kita diem aja, kita akan stuck di situ-situ aja gitu. Jadi itu yang saya tanamkan, di mana usia kita yang tidak akan terulang lagi di usia muda seperti ini. Di situ saya banyak belajar dengan orang-orang sekitar dan juga di forum saya sendiri. Dan di situ saya merasakan bahwa kalau kita tidak memulai sekarang nih mau kapan lagi gitu. Dan juga mungkin sedikit sharing dari forum saya sendiri ya. Boleh banget nih. Ya, mungkin dimulai dari forum Duta Wisata Balikpapan. Itu pada tahun 2022 ya. Di situ saya mungkin merasa, oh ini anak yang baru lulus SMA dan juga ya kuliahnya online. Di situ kan kita tidak banyak melihat dunia luar ya. Namun di situ menjadi wadah saya untuk belajar gitu. Bertemu dengan orang-orang baru yang punya growth mindset juga, itu penting banget. Yang punya mindset seperti itu. Dan itu yang membuat saya mungkin awalnya merasa sedikit minder, adalah perasaan seperti itu ya kan, dimana kita mungkin masih kurang pengalamannya dibanding yang lain, skillnya juga masih kurang, tapi itu dijadikan positive way nih buat saya, dimana mengapa orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Iya betul. Teman-teman, di situ jadi proses saya mengenal dunia luar, mengenal orang-orang yang luar biasa di forum Duta Wisata Balikpapan, sampai mengantarkan saya ke tingkat provinsi. Adwindo Kaltim, terima kasih banyak. Dan di situ sih menurut saya titik balik juga dalam hidup saya, di mana saya bisa menjadi seperti ini gitu. Oke, berarti memang yang pertama jangan iri sama pencapaian orang lain ya, karena orang lain punya pencapaian, punya start masing-masing gitu. Oke, mungkin itu boleh Tommy, itu boleh kita merasa sedikit gimana gitu ya sama pencapaian orang lain. Kita lihat SG orang nih ya, contohnya enak banget sih dia, atau enggak mungkin iri tapi dalam hal yang baik gitu, yang positif, balik lagi kan. Jadi dia bisa, kalau kenapa kita enggak gitu kan, kita ya ibaratnya sama-sama punya kemampuan. Siapa tahu bisa jadi startnya dia kan. Betul banget. Dan juga mungkin sesuai passion dia juga ya, jangan dipaksakan juga mau ikut-ikutan orang, itu jangan sih. Betul banget. Oke, berarti memang itu tadi ya yang utama banget, dan juga jangan lupa relasi itu diperluas, karena relasi itu penting, karena kita sebagai manusia, makhluk sosial, juga pasti membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan sehari-hari, gimana cara kita menggapai cita-cita kita, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, sayang banget ini kita waktunya terbatas, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir nih. Nah, buat teman-teman yang dari tadi sudah penasaran gimana sih tips and trick cara dari mereka supaya bisa sampai di posisi sekarang nih, Putpar Kaltim, OTW Putpar Indo ya, nasional, doain ya teman-teman semua. Mbak Farah menjadi Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan 23, betul sekali. Kita doakan semoga tercapai dan mewakili Kaltim di kancah. Betul. Kita doakan semuanya. Dan juga Bang Fikran sebagai Duta Muda Indonesia nih, boleh nggak kasih tips and tricksnya kepada teman-teman yang nonton? Dari siapa dulu nih? Mungkin boleh dari saya aja. Boleh banget. Ya. Sesuai dengan perkataan Bang Tommy di sini, bismillah ya teman-teman, mohon doa restunya, dukungannya. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Timur. Dan juga jangan lupa untuk terus mengasah skill kalian teman-teman, kenali diri kalian, love yourself, terus juga jangan ikut-ikutan orang. Betul banget. Sesuai dengan passion kalian lah, dan juga jangan lupa sebagai pemuda ini, kalian harus sadar akan kehidupan ini yang terus berjalan, jadi kalian jangan menyanyiakan itu semua. Oh mungkin kalian
bingung kali ya Tommy ya, kalau misalkan di usia-usia seperti ini mulainya dari mana? Dia mau achieve sesuatu tapi mulai dari mana mungkin bingung. Kalau menurut saya, kalian bisa coba apa yang ada di depan kalian. Jadi fokus dulu ke depan, ambil kesempatan itu, jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu gitu. Karena kalau kita udah melangkah, kita nggak akan tahu itu rezeki akan kebuka, pintu rezeki di mana-mana gitu teman-teman. Ya sama seperti Putri Pariwisata Kalimantan Timur khususnya. Untuk teman-teman saya ingatkan jangan lupa untuk terus peduli nih akan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sebagai sektor pendongkrak ekonomi di Indonesia. Oke, benar banget. Berarti lagi dan lagi ya, selain kita mengenali diri sendiri, memang aku pernah dengar juga kata-kata itu, jangan takut buat coba semua hal. Mumpung masih muda nih, kayak banyakin salahnya kayak gitu, supaya kalian tuh bisa ketemu nih satu titik di mana oh ini nih aku tuh cocoknya di sini kayak gitu. Nah mungkin itu tuh yang aku tangkap dari Mbak Clara. Nah kalau dari Bang Fikran sendiri gimana nih? Oke, sebenarnya tips and trick itu kurang lebih ya, setiap orang tuh pasti punya caranya tersendiri. Nah kebetulan teman-teman aku juga punya advokasi, yaitu mari bertumbuh untuk lebih lagi dari dini untuk diri sendiri. Nah dari kata-kata ini tuh aku coba buat menanamkan ke diriku sendiri untuk jangan puas untuk belajar teman-teman. Nah dari pemikiran seperti itu tuh, dari mindset seperti itu, aku coba buat cobain tadi segala kesempatan yang ada, segala peluang yang ada tuh dicobain. Memang dari SMA tuh udah dari SMP bahkan ya, mentalnya buat ikut-ikutan itu tuh selalu ada gitu. Jadi aku kalau ngelihat orang lakuin ini, aku juga pengen ikutin gitu. Jadi betul tadi ya, kita kalau ngeliatin orang tuh boleh ngebandingin diri sama diri kita, tapi dalam hal yang positif. Nah tipsnya ya itu, kalian harus coba-coba buat insecure sih. Insecure tuh kadang diperlukan pada hal-hal tertentu gitu, bukan insecure sama kayak hal-hal yang nggak bisa diubah. Kalau seperti yang kita bilang ini ya, mindset ataupun pola pikir ataupun pencapaian kita ke depannya itu masih bisa dirubah dan masih bisa kita persiapkan gitu Tommy. Jadi itu yang perlu teman-teman tanamkan ke diri teman-teman, buat jangan puas sama apa yang kalian punya saat ini gitu. Even kamu anak orang kaya ya, anak orang kaya tuh punya segala hal ya, tapi mereka pasti punya pemikiran-pemikiran di mana mereka tuh dengan orang-orang yang seusianya tuh pasti selalu mikir kayak, oh aku masih ada yang kurang nih. Karena manusia itu tempatnya rasa haus ya, haus akan sesuatu gitu, dan nggak pernah punya rasa cukup gitu. Tapi kita tetap bersyukur walaupun rasa nggak cukup tuh selalu ada. Tapi ya yang paling penting kita tanamkan ke diri kita itu, yaitu lagi-lagi jangan puas untuk belajar, coba untuk segala kesempatan yang ada, sama tanamkan ke diri kalian untuk gimana ya, selalu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan kalian mencoba untuk berubah lebih baik lagi, maka kesempatan-kesempatan yang nantinya ada di depan itu insya Allah terbuka luas untuk kalian gitu. Salah satunya ya kita yang ada di sini. Seperti itu. Just be better version of yourself aja sih gitu. Oke guys, jadi itu dia saran, tips, dan triks dari Bang Fikran dan juga Mbak Clara yang mungkin bisa kalian tangkap, yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sendiri. Mungkin sebelum kita tutup nih, kita dengerin sedikit closing statement dari Mbak Clara dan juga Bang Fikran. Nah mungkin dari Mbak Clara dulu boleh? Kalau untuk saya cuma satu kalimat teman-teman, because if it doesn't start from within ourselves, then who will? Oke, betul. Tahu artinya? Terjemahkan sendiri. Oke, dari Bang Fikran gimana? Oke, kalau dari aku mudah hanya sekali berbuat untuk berarti. Jadi ayo lakuin sekarang, jangan nanti-nanti. Oke, mungkin kita boleh upload dulu. Oke, pokoknya masa muda guys, manfaatkan bener-bener. Maksudnya kayak di masa muda ini kita bisa mencoba segala hal, kenali diri kalian. Pokoknya di masa muda ini pokoknya trial and error kalian lah gitu, sebelum kalian bisa mencapai titik di mana kalian tuh berhasil lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, mungkin karena sudah penutup, sudah closing statement, aku mau ucapin terima kasih banyak sama Bang Fikran, sama Mbak Clara sudah bersedia dan berkenan untuk hadir di Sikes pada episode kali ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, kami mohon maaf. Dari kami segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih semuanya. Dadah, thank you. Boleh gak jargon Himaksi? Boleh. Aku pimpin. Oke. Himaksi. Salam bintang merah.